Halo kids, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini masih bersama saya Ibu Dia Safitri di mata pelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi IPA kelas 7 tentang objek IPA dan pengamatannya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA, yaitu pengamatan, inferensi, dan komunikasi, berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Nah, pernahkah kalian mengamati lingkungan sekitar kalian? Pasti pernah, bukan? Kira-kira apa saja ya yang dapat kalian temui di lingkungan sekitar kalian? Pasti banyak, bukan? Bisa kan kalian sebutkan satu persatu? Bagus, kita lanjut ya. Pengertian IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Dalam menemukan konsep-konsep IPA, para ilmuwan melakukan kegiatan penyelidikan yang disebut observasi atau pengamatan. Pengamatan yang ilmuwan lakukan akan dijadikan sebuah perkiraan atau hipotesis sebelum nantinya akan dijadikan suatu teori. Penelitian yang dilakukan ilmuwan harus melalui langkah-langkah yang terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses penyelidikan IPA meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama pengamatan, yang kedua membuat inferensi, yang ketiga mengomunikasikan. Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama, pengamatan. Pengamatan dapat menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang benda yang sedang diselidiki.
Yang kedua, membuat inferensi, artinya merumuskan penjelasan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada saat pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Yang ketiga, mengomunikasikan. Hasil penelitian dikomunikasikan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Banyak sekali manfaat dalam mempelajari IPA, antara lain yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Berikut adalah gambar berbagai macam manfaat dalam mempelajari IPA. Objek yang dipelajari dalam IPA adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek IPA dapat berupa yang pertama, benda berukuran sangat kecil atau mikroskopis seperti bakteri, virus, dan atom. Atau benda yang berukuran sangat besar seperti lautan, bumi, bahkan tata surya. Bagaimana? Sudah paham kan tentang objek IPA? Nah, sekarang kalian bisa mengeksplor lingkungan sekitar dan menjadi peneliti cilik. Selamat meneliti! Cukup sekian dulu materinya, sampai jumpa lagi dan selamat belajar. Salam hebat untuk kita semua.